Kajian Kitab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para muslim, para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar Radio Medan Mengaji di mana saja Anda berada, serta para pemirsa media-media sunnah yang turut serta menyiarkan kajian ini. Alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah tabaraka wa ta'ala. Salawat dan salam kita ucapkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga Allah tabaraka wa ta'ala menjadikan kita sebagai pengikut yang setia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya agar kita senantiasa berada di atas ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kebahagiaan dan kebaikan dalam kehidupan dunia dan akhirat kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita serta melindungi kita dari segala keburukan dalam kehidupan dunia dan akhirat kita. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kepada para media yang turut serta menyiarkan kajian ini, kami ucapkan syukran jazilan wa jazakumullahu khaira. Baik, kita akan lanjutkan pembahasan kitab Minhajul Muslim, masih di bab yang ketiga tentang bahasan akhlak, dan kita masih menyebutkan akhlak-akhlak yang buruk, akhlak-akhlak yang tercela. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, di antara akhlak yang tercela adalah riya, yaitu idharul ibadati liqasdin nasi liqasdi ru'yatin nasi fayuhmada 'alaiha, yaitu menampakkan ibadah untuk tujuan dilihat manusia lalu dipuji karenanya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Jadi riya itu adalah tujuannya untuk mendapatkan sebutan, pujian, sanjungan, ya, dan gelaran dari manusia. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ketahuilah sesungguhnya riya ini selain membatalkan amal-amal, ya, namun bahkan bahkan pelaku dari riya ini akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik, karena dia telah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dalam kitab sahihnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia bersabda, "Inna awwalan nasi yuqda alaihi yaumal qiyamati rajulun ustushhida." Sesungguhnya orang pertama yang akan diadili kepadanya pada hari kiamat adalah seseorang yang mati syahid. Fa'utiya bihi, lalu didatangkan dia.
Fa'arrafahu ni'amahu, lalu dikenalkan kepadanya nikmat-nikmatnya. Fa'arafaha, maka dia pun mengenali nikmat tersebut, yaitu balasan yang akan didapatkan dari seorang yang mati syahid. Qala fama amilta fiha, lalu Allah Subhanahu wa taala bertanya kepadanya, apa yang telah engkau amalkan padanya? Qala, maka orang tadi mengatakan, qataltu fika hatta ustushhidtu. Ia mengatakan, aku berperang untukmu ya Allah sampai aku mati syahid. Qala, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kadzabta, engkau dusta, walakinnaka qatalta li an yuqala jari'un faqad qila. Sungguh ya, sesungguhnya ya, engkau dusta, akan tetapi engkau berperang untuk disebut sebagai jari'un, yaitu orang yang pemberani. Ya, kalau sekarang mungkin disebut dengan pendekar, pahlawan, ya, dan seterusnya, yaitu ingin sebutan-sebutan. Faqad qila, dan itu sudah disebutkan untukmu, demikian. Summa umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya fin nari. Kemudian dia diperintahkan untuk diseret di atas wajahnya sebagai bentuk penghinaan bagi dirinya. Na'udzubillahi min dzalik, hatta ulqiya fin nari, sampai dia dicampakkan ke dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari neraka dan siksaannya, apinya. Demikian pula sebab-sebab yang bisa menghantarkan kepada neraka ini. Di antaranya adalah ya riya, yaitu beramal untuk mendapatkan pujian, sebutan, gelaran. Baik para hamba Allah rahimani warahmatullah. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan orang yang kedua, wa rajulun ta'allamal ilma wa 'allamahu wa qara'al qur'ana. Orang yang kedua adalah seseorang yang mempelajari ilmu dan dia mengajarkan ilmu dan dia juga membaca Al-Qur'an. Fa'utiya bihi, lalu dia didatangkan. Fa'arrafahu ni'amahu, lalu dikenalkan kepadanya nikmat-nikmatnya, yaitu balasan dari amal menuntut ilmunya, mengajarkan ilmunya, membaca Al-Qur'an. Nah, tentunya ini adalah ya nikmat-nikmat yang besar, balasan yang besar, demikian. Qala, maka Allah berfirman kepadanya, fama amilta fiha, apakah yang telah engkau amalkan padanya, ya. Qala, maka orang tadi mengatakan, ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fikal qur'ana. Ia katakan, aku mempelajari ilmu, mengajarkannya, dan aku membaca Al-Quran karenamu ya Allah. Qala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kadzabta, engkau dusta, walakinnaka ta'allamtal ilma liyuqala 'alimun wa qara'tal qur'ana liyuqala huwa qari'un. Ya, akan tetapi engkau mempelajari ilmu agar engkau dikatakan alim, na'udzubillahi min dzalik, dan engkau membaca Al-Quran agar engkau dikatakan sebagai orang yang qari, ya, ahli Quran, ya, na'udzubillahi min dzalik. Faqad qila, dan itu sudah diucapkan, ya. Summa umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya fin nari. Kemudian diperintahkan dia untuk diseret di atas wajahnya sebagai penghinaan terhadapnya, na'udzubillahi min dzalik, hatta ulqiya fin nari, sampai dicampakkan ke dalam neraka, na'udzubillahi min dzalik. Para hamba Allah rahimani warahmatullah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari neraka, siksanya, apinya, dan apa saja yang bisa memasukkan, menjadi sebab masuknya ke dalam neraka. Di antaranya adalah riya, yaitu tidak ikhlas di dalam amal ibadah, menginginkan pujian, sanjungan, sebutan, gelaran ketika beribadah. Na'udzubillahi min dzalik. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian orang yang ketiga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan orang yang ketiga, wa rajulun wasa'allahu alaihi wa a'tahu min asnafil mali kullihi. Orang yang ketiga yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seseorang yang Allah luaskan atasnya, yaitu rezekinya, dan Allah berikan kepadanya dari berbagai jenis harta semuanya, yaitu berbagai macam harta. Ya, berarti ini orang kaya, orang berada, ya.
Fa'utiya bihi, lalu dia pun didatangkan. Fa'arrafahu ni'amahu, lalu dikenalkan kepadanya nikmat-nikmatnya. Fa'arafaha, maka dia pun mengenali nikmat-nikmat tersebut, yaitu balasan atas ya amal sedekah, amal infak, ya amal dermawan. Ini ada balasannya dan dilihatkan kepadanya. Ya, para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Lalu qala, Allah berfirman kepadanya, fama amilta fiha, lalu apa yang engkau amalkan padanya? Ya, qala, maka orang tadi mengatakan, ma taraktu min sabilin tuhibbu an yunfaqa fiha illa anfaqtu fiha laka. Apa katanya? Tidaklah aku tinggalkan dari sebuah jalan yang engkau suka agar diinfakkan di dalam jalan tersebut, melainkan aku telah infakkan padanya untukmu ya Allah, katanya. Untukmu ya Allah. Sangat disayangkan dia menyebutkan untuk Allah ini, ikhlas karena Allah, itu di hadapan Allah. Andaikan dahulu dia beramal seperti ini, maka tentunya inilah kejujuran demikian, ya. Seperti contohnya kalau kita diganggu saat ini, kalau kita diganggu niat kita yang tadinya ikhlas dengan niat-niat riya dan yang lainnya, maka mestinya ya kita katakan ini untuk Allah, ini untuk Allah, begitu. Ya. Tapi disayangkan ya dia hanya menjawab itu ketika ada di hadapan Allah. Namun ketika dia beramal, dia ternyata riya. Kata Allah, qala, Allah mengatakan kadzabta, engkau dusta. Karena Allah Maha tahu apa yang ada dalam hatinya, maka didustakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walakinnaka fa'alta liyuqala huwa jawadun. Akan tetapi engkau lakukan itu agar engkau disebut dermawan. Lihat ya, dermawan. Faqad qila, maka sungguh ya itu telah disebutkan, diucapkan. Summa umira bihi fasuhiba ala wajhihi. Kemudian dia diperintahkan untuk diseret di atas wajahnya sebagai bentuk penghinaan terhadap dirinya. Na'udzubillah min dzalik. Summa ulqiya finnari, kemudian ia dicampakkan ke dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Kita berlindung kepada Allah dari riya, dari neraka, dari siksa neraka, dari azab neraka, dari api neraka. Demikian pula kita berlindung dari apa saja yang bisa menghantarkan kepada neraka, sebab-sebab yang bisa ya memasukkan kita dalam neraka. Amin ya rabbal alamin. Kita berlindung kepada Allah dari hal itu semua. Di antaranya adalah riya, yaitu tidak ikhlas dalam beramal. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah inilah ya riya yang ternyata bukan hanya membatalkan amal sebagaimana kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, namun ternyata ini bisa membuat pelakunya tersiksa, disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, kita mencoba untuk mengidentifikasi dan mengenali tanda-tanda riya itu. Apa sih tanda riya itu? Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Riya itu tandanya ya bila dipuji maka akan menambah amal ibadah. Demikian. Nah ini dia. Ini tanda riya. Tanda riya yang pertama para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, bila dipuji, mendapatkan pujian, mendapatkan sanjungan, mendapatkan ya gelaran-gelaran ya, maka orang tersebut akan menambah ibadah-ibadahnya, dia akan melanggengkan ibadahnya. Demikian. Ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ciri yang kedua adalah bila dicela. Bila dicela ya, bila diungkapkan ya keburukan padanya, maka dia akan mengurangi atau meninggalkan amal solehnya, amal ketaatannya, amal ibadahnya. Nah seperti itu. Lihat, ini menunjukkan ketidakikhlasan, ini menunjukkan ya munculnya adanya riya pada diri orang tersebut, di mana ternyata ya manusia, sebutan atau ungkapan manusia itu ternyata memberikan pengaruh bagi amalnya. Seorang yang ikhlas tentunya dia tidak akan terpengaruh oleh ya pujian dan celaan. Dalam beramal, seorang hamba yang ikhlas dia tidak akan ya terpengaruh dalam beramal tersebut ya
ketika dia mendapatkan pujian atau mendapatkan sanjungan, ya. Dia tidak akan menambah amal ibadahnya tatkala dipuji. Demikian pula dia tidak akan mengurangi atau meninggalkan amal ibadahnya tatkala dia dicela. Demikian. Seperti itu para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ya. Nah, berikutnya para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya yang termasuk, ya, adanya riya, begitu juga indikasi munculnya riya, ya, bercokolnya riya dalam hati dan diri seseorang adalah dia menghentikan amal karena takut riya, ya. Dia meninggalkan amal karena takut riya. Ya, seseorang yang dia meninggalkan amal ibadahnya atau mengurangi amal ibadahnya karena takut riya. Baik para hamba Allah rahimani warahmatullah, kenapa seseorang yang dia meninggalkan amalannya takut riya, malah ya dia jatuh kepada riya? Mengapa demikian? Baik para hamba Allah rahimani warahmatullah, sebabnya adalah karena ternyata pandangan orang, penglihatan orang terhadap dirinya itu masih berpengaruh bagi, ya, ibadahnya. Di mana dia meninggalkan ibadah karena dia takut, ya, takut munculnya riya karena dilihat oleh orang. Demikian. Ini menunjukkan bahwasanya pandangan orang itu memberikan pengaruh bagi amal ibadahnya. Nah, seorang mukmin, seorang muslim, seorang yang ikhlas, ya, maka dia tidak akan terpengaruh dengan pandangan manusia. Demikian, ya. Tidak akan muncul riya pada dirinya, maka dia tidak akan, ya, menambah amal atau mengurangi amal seperti itu, ya. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ini tentunya keikhlasan tingkat tinggi yang seperti ini. Sampai-sampai, ya, ketakutan terhadap riya muncul pada dirinya tatkala dia tidak beramal, ya, ini tidaklah menghalangi dirinya untuk apa? Untuk dia beramal. Kenapa? Karena dia menganggap bahwasanya kalaulah pandangan manusia yang itu membuatnya riya, itu memberikan pengaruh bagi amal ibadahnya, ketahuilah bahwasanya amal ibadahnya dia masih tergantung oleh pandangan manusia. Dia masih menjadikan pandangan manusia itu memberikan pengaruh bagi amal ibadahnya. Nah, seperti itu. Mestinya, ya, dia tetap beramal. Ya, karena sesungguhnya pandangan manusia dilihat ataupun tidak dilihat sama saja bagi dia. Dipuji atau tidak dipuji, maka tidak akan berpengaruh bagi dirinya. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ya. Di antara indikasi adanya riya, bercokolnya riya adalah bersemangat ketika bersama dengan manusia. Bersemangat untuk beribadah ketika bersama dengan manusia, namun malas, ya, tatkala bersendirian. Demikian, ya. Ketika ternyata ramai orang, ketika bersama dengan orang, ini bisa semangat, ya, bisa jos di dalam, ya, amal ibadah. Namun ketika bersendirian ini loyo, lemas, demikian, malas. Ini menunjukkan bahwasanya penglihatan manusia, ya, kebersamaan dengan manusia untuk dilihat oleh manusia, diketahui manusia, ini ternyata berpengaruh bagi amalnya. Demikian, ya, para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ya. Contohnya adalah seperti orang yang dia berinfak, hanya berinfak ketika bersama dengan orang-orang. Berinfak ketika dilihat orang-orang, ya, ketika dilihat oleh orang-orang maka dia berinfak, bersedekah. Namun tatkala dia tidak dilihat oleh orang maka dia tidak akan bersedekah. Demikian. Nah, seperti itu contoh, ya, contoh saja. Baik para hamba Allah rahimani warahmatullah. Nah, ini tentunya, ya, penyakit riya yang ada pada dirinya. Ya, kenapa? Karena ternyata dilihat oleh manusia, diketahui oleh manusia, itu membuatnya termotivasi. Demikian. Termotivasi untuk melakukan
amal-amal kebajikan, amal-amal soleh, amal-amal ibadah. Namun tatkala tidak dilihat, maka dia tidak melakukan amal ibadah tersebut. Na'udzubillahi min zalik. Demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya ya, di antara ciri dari atau tanda dari riya itu para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, mengatakan atau mengamalkan sebuah amalan dari ketaatan, mengatakan sebuah kebenaran dan kebaikan, ya, yang dia tidak inginkan ya wajah Allah dengannya, ya, yang dia inginkan adalah contohnya bayaran. Nah ini dia, ya, bayaran, ya, pujian, demikian. Nah seperti contohnya ceramah ini, naudzubillahi min dzalik, ya. Kalau enggak pakai tips, enggak dikasih tips, ya. Ketika contohnya juga ketika dikasih penghargaan oleh manusia berupa contohnya amplop atau uang, maka dia bersemangat untuk Untuk menambah faedah. Ya seperti mungkin sebagian para dai yang mereka itu ya memberikan tarif pada ceramahnya, ya, atau pada amalannya, demikian. Nah untuk mendapatkan ya penghargaan dari manusia, ya, dan agar berterusan orang memberikan apresiasi terhadapnya, maka dia terus ya menambah kualitas dari ya baik itu ceramahnya atau begitu juga amalnya, demikian. Nah seperti itu dikarenakan apa? Karena penghargaan manusia, diamati oleh manusia, lalu manusia pun nanti akan memberikan penghargaan, kemudian ini akan membuat dia bertambah, ya, dia bertambah semangat, ya, bertambahnya semangat ya untuk menambah ibadah atau memperbaiki kualitas ya ceramahnya atau keilmuannya, itu dikarenakan ya adanya penghargaan dari manusia dengan contohnya diamati, ya, diperhatikan, ya, dilihat kualitasnya oleh manusia. Nah seperti itu. Nah ini tentunya para hamba Allah rahimani rahimakumullah, pertambahan amal ini atau pengurangannya, penurunannya ini terkait dengan apa? Terkait dengan penglihatan manusia. Nah inilah riya, ya, para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ya. Yang diinginkan adalah penglihatan manusia, apresiasi manusia terhadap dirinya. Nah demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ya. Seperti sekarang ini zaman medsos, ya, ya, di mana sebahagian orang dia menunjukkan konten-konten kebaikan, ya, seperti contohnya azan, ya, contohnya baca Quran, ya, contohnya berbagi, ya. Dia hanya berbagi ya ketika mendapatkan tanggapan, ya, tanggapan dari manusia, pengamatan dari manusia. Ketika banyak mungkin viewernya atau followernya, ya pokoknya war semuanya, ya begitu. Ya banyak sekali, nah dia menambah, demikian, dia menambah, atau dia bersemangat, demikian. Kalau tidak ada maka dia tidak akan semangat, demikian. Maka kita katakan ya ini tidak tepat. Ya kalau dia mau jujur contohnya, silakan dia mungkin berbagi, ya silakan berbagi. Sebagaimana barangkali ketika seseorang itu dia menampakkan ya baca Qur'annya, ya konten baca Qur'annya, maksudnya adalah untuk memberikan pengajaran kepada orang begini caranya, itu tidak mengapa insyaallah taala kalau memang murninya untuk itu saja, tidak menginginkan mungkin viewer, tidak menginginkan follower,
subscriber apalagi namanya dan seterusnya begitu ya, maka dia tidak inginkan itu. Dia hanya ingin memberikan manfaat kepada manusia ya, dengan mungkin adzannya begini, adzan yang benar yang bagus, kemudian begini baca Quran yang bagus, ini tidak masalah insyaallah taala dari sisi keikhlasan tadi ya kita katakan ya, demikian. Nah, begitu juga ketika dia berbagi kepada orang. Nah, dia ternyata bisa berbagi juga tatkala tidak dimasukkan ke konten, yaitu dia berbagi juga contohnya ya. Ya kepada orang lain. Bahkan dia berbagi itu ketika ditampakkan itu untuk memotivasi orang lain, hendaknya bisa seperti ini. Maka insyaallah taala yang seperti ini tidaklah mencederai keikhlasan, demikian ya. Seperti itu. Walaupun kita katakan ini sulit, ya kita ya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa diberikan keikhlasan dan ketepatan di dalam seluruh amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala keburukan, dari segala ya bentuk kesyirikan, dari segala bentuk kekufuran ya. Ya di antaranya adalah ya riya ini yang bisa membatalkan amal, demikian. Baik para hamba Allah rahimani warahmatullah, kita cukupkan saja penyampaian materi kita pada pertemuan kali ini. Kita buka sesi soal jawab. Ya bagi para pemirsa dan para pendengar sekalian yang ingin bertanya ya maka bisa dikirimkan pertanyaan itu lewat nomor layanan kami 08 12 12 12 88 34. Baik ya. Bisa juga di nomor yang lain 0822 8888 6630 ya. Ada pertanyaan, izin bertanya Ustadz, bagaimana dengan kata-kata buruk seorang ibu terhadap anaknya? Apakah akan dikabulkan oleh Allah walaupun sudah bertobat? Perkataan itu muncul ketika sedang marah. Baik ya. Bismillah. Perkataan itu bisa menjadi doa. Dan doa seorang orang tua itu makbul di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Nabi SAW bersabda, salasu da'awatin la turaddu. Ada 3 doa yang tidak tertolak. Dalam riwayat yang lain disebutkan mustajabatun la syakka fihinna. Mustajab itu ketiganya, ya tidak ada keraguan lagi tentangnya. Yang pertama da'watul al-musafir. Yang pertama adalah doa orang yang safar. Wa da'watul madlumi. Yang kedua doa orang yang terzalimi. Kemudian yang ketiga wa da'watul walidi liwaladihi, doa orang tua untuk anaknya. Lihat ya, jadi orang tua kalau berdoa itu makbul untuk anaknya, baik maupun buruknya, demikian. Karena ada riwayat yang lain mengatakan wa da'watul walidi ala waladihi, ini liwaladihi. Dua-duanya insyaallah sahih hadisnya. Maksudnya baik doa itu kebaikan maupun buruk, maka itu akan sampai kepada ya akan makbul insyaallah taala, demikian ya. Nah, bagaimana apabila sudah bertobat? Maka kalau bertobat, doa kepada Allah untuk mencabut doa itu, gitu caranya. Ya, apa contohnya? Contohnya adalah doa seperti doa buruk seperti yang pernah diucapkan mungkin ya seperti ya saking marahnya mungkin kepada sang anak dia katakan semoga kamu nggak bahagia, seperti itu disebutkan. Ya. Begitu kepada anaknya dikatakan semoga kamu tidak bahagia selamanya. Na'udzubillah min dzalik. Ini doa yang jelek banget ini ya. Ini doa kesialan namanya, doa kesialan, doa kutukan namanya ini. Maka gimana caranya kalau sudah bertobat dari doa yang jelek itu? Maka minta sama Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, aku cabut doa ya atau ungkapan terhadap anakku ya kepadanya. Aku pernah katakan tidak ada kebahagiaan bagimu, demikian. Aku cabut ya Allah, hilangkanlah pengaruhnya. Nah seperti itu ya. Janganlah engkau kabulkan untuk anakku ya Allah, tapi berikanlah yang sebaliknya. Begitu ya. Dimintakan kepada Allah untuk mencabut doa itu, demikian. Nah seperti itu ya. Nah ya namanya marah terkadang itu tidak terkontrol ya. Tapi ya hendaknya segera bertaubat ketika memang keliru dan salah. Nah seperti itu ya, jangan
lupa untuk bertaubat ketika keliru dan salah, demikian, dan minta dicabut oleh Allah ya pengaruh dari doa tersebut, terkabulnya doa tersebut, dan doakan yang baik, yang sebalik dari atau kebalikan dari doa yang buruk tersebut. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, apa hukum main tarikan atau jula-jula? Nah, di sini barangkali tarikan atau jula-jula itu arisan ya, disebut dengan arisan ya. Yang di awalnya dikatakan kalau narik nanti bayar uang admin, demikian ya. Bismillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ikut serta di dalam kegiatan arisan uang, ya, yaitu masing-masing peserta itu menyerahkan sejumlah uang dengan jumlah yang sama, lalu nanti diundi atau diberlakukan ya penarikan itu baik secara acak maupun secara urut, demikian ya. Nah, nanti diberlakukan di sini adanya pembayaran uang admin. Ini bagaimana? Maka boleh-boleh saja, insya Allah taala boleh. Pertama, main tarikan itu yaitu ikut kegiatan arisan uang ini tidak mengapa, insya Allah taala ya, tidak mengapa ya, seperti itu. Bahkan kalau seandainya ada makan-makan pun tidak mengapa. Mengapa demikian? Karena biasanya kalau ada tamu kan juga ada makan-makan, ya. Kalau ada tamu juga kan makan-makan, apalagi ini jumlahnya besar, demikian. Nah, kalau kebiasaan ada tamu itu makan, nah kemudian disiasati saat ini dibuat pertemuan secara rutin atau berkala, ya. Lalu ada tarikan yang narik nanti atau arisan yang narik nanti itu akan membuat makanan. Nah, jadi tuan rumah itu narik itu nanti buat makanan, demikian. Maka ini bukanlah merupakan bentuk hutang yang dia menarik adanya manfaat. Mengapa? Karena manfaatnya bukan manfaat baru, tapi manfaat yang ada sebelum adanya hutang. Apa itu? Yaitu makan-makan. Yaitu kebiasaan makan-makan ketika ada tamu. Maka yang seperti ini bukan manfaat baru, tapi manfaat yang sebelumnya ada, demikian. Maka tidaklah ini termasuk riba, demikian. Kemudian begitu juga ya, asalkan tidak ada ya nanti ada pemberian hutang lantas ya, contohnya ada sebahagian peserta yang dia narik namun dia belum butuh, lalu ada peserta yang lain yang belum narik namun dia butuh, sehingga diarahkanlah uang itu kepadanya. Nah, dengan dipersyaratkan adanya tambahan, maka ini hutang yang menarik adanya tambahan manfaat ya, kelebihan, maka ini adalah riba, demikian ya, seperti itu. Baik para hamba Allah rahimani warahmatullah. Adapun membayar uang admin yaitu bagi pencatat uang atau pengumpul uang tersebut lalu mendistribusikannya, maka ini tidak mengapa ya, dia dibayar atas hal ini atau dia minta kompensasi atas hal ini. Kenapa? Karena dia bekerja. Maka kalau orang bekerja itu layak untuk mendapatkan pembayarannya. Nah, seperti itu ya. Dan dia tidaklah termasuk orang yang memberikan hutang kepada para peserta. Kenapa? Karena dia hanya mendistribusikan uang-uang orang saja, demikian. Nah, seperti itu ya. Wallahu taala a'lam. Ada pertanyaan, bismillah, assalamualaikum Ustadz, saya ingin bertanya, boleh tidak sholat maghrib di waktu isya langsung jamak ya isyanya, karena kerja shift malam ya, waktu istirahat cuma jam 20 dan jam 1 ya dini hari, demikian.
Bismillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketahui bahwasanya syarat sholat itu diterima adalah sholat di waktunya, demikian. Ya, tidak boleh sholat di luar waktunya kecuali bila ada sebab syar'inya, penghalang syar'inya, demikian. Ya, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya salat itu adalah kewajiban atas orang-orang beriman yang sudah ditetapkan waktunya, demikian. Maka tidak boleh ya melakukan salat di luar waktunya, baik itu sebelum atau setelah, kecuali kalau ada sebab yang membolehkan, seperti contohnya safar atau hujan atau sakit, demikian. Nah, seperti itu ya. Adapun kerja shift malam ini kita katakan ya tidak disebutkan dalam dalil untuk seperti ini. Ya, maka setidaknya kalaupun ada ketetapan seperti ini, tidak ada istirahat kecuali di waktu-waktu tertentu, maka lakukan kewajiban itu di waktunya tetap. Ya. Tetap. Kalau begitu ini Ustaz bolos seukuran waktu sholat, maka kita katakan iya, dan itu bukan merupakan kesalahan, karena hak Allah Subhanahu wa taala lebih utama untuk dipenuhi ketimbang hak manusia, demikian. Ketika itu ya, maka lebih jelas untuk melaksanakan hak Allah ketimbang hak manusia, tapi seukuran sholat itu saja, demikian. Ya, tidak boleh untuk dilewatkan waktu maghrib dari tidak boleh dilewatkan sholat maghrib dari waktunya, tidak boleh ya, seperti itu. Karena pekerjaan bukanlah ya alasan yang dibenarkan untuk menggabungkan sholat. Wallahu ta'ala alam. Baik para hamba Allah rahimani rahimakumullah, ini ada pertanyaan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afan Ustadz, ingin bertanya, di tempat saya mengajar dilarang menerima hadiah dari orang tua siswa. Ada seorang siswa yang saya bukan gurunya, tapi beliau les dengan saya setiap pulang sekolah ya. Nah, orang tuanya itu memberi upah kepada saya ya karena les tersebut, dan memberi hadiah kepada anak saya. Apa hukum menerimanya Ustadz, dan itu diberikan di luar jam sekolah? Barakallahu fiik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seseorang yang bekerja, maka dia berhak terhadap ya upahnya. Ya, oleh karenanya Rasulullah SAW bersabda ya, u'tu al-ajira ya ajrahu qabla an yajifa ya irqahu atau irquhu. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, berikanlah pekerja itu haknya. Artinya ya, seseorang yang dia bekerja, maka dia punya hak untuk mendapatkan upah atas pekerjaannya, dan itu dilakukan ya sebelum kering keringatnya, demikian. Walaupun kita katakan untuk uruf di Indonesia tidak mesti langsung untuk dibayarkan, bisa jadi nanti di akhir pekan atau di akhir bulan, demikian. Bisa juga biasanya tiap hari ya, setiap hari di penghujung hari tersebut, demikian ya. Nah, maka tidak mengapa seseorang yang dia mendapatkan upah atas pengajaran, sebagaimana ketika dia di kelas ya di sekolah dia mengajar dan berhak untuk mendapatkan upah, begitu juga ketika di luar sekolah dia berhak untuk mendapatkan upah atas pengajaran tersebut ya. Nah, adapun hadiah yang diberikan ya kepada anak, maka itu merupakan bentuk ya bonus terhadap terhadap les atau pengajaran yang di luar sekolah. Maka ini tidaklah termasuk
ya yang terlarang insyaallahu taala demikian ya, wallahu taala a'lam. Wafik barakallah. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, barangkali ini materi yang bisa kita sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Kebenaran itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, maka ambillah dan terimalah. Adapun kekurangan dan kesalahan serta kekeliruan itu datang dari saya pribadi demi bisikan syaitan, maka tinggalkanlah, abaikanlah dan maafkanlah. Kepada Allah saya mohon ampun dan kepada para pemirsa saya mohon maaf ya. Sebelum kita mengakhiri perjumpaan ini, seperti biasa kita memberikan motivasi kepada saudara seiman, saudara seislam. Mari kita berdonasi untuk membebaskan lahan yang nantinya akan dibangun Masjid Al-Muwahhidin untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Kekurangan dana kita sekitar 400 juta sekian rupiah. Kita masih punya peluang yang besar untuk bisa memiliki aset akhirat yang minimal pahalanya adalah 700 kali lipatnya. Itu minimal pahalanya. Dan ini akan terus mengalir tatkala dimanfaatkan. Baik itu kita masih ada di dunia, bahkan tatkala kita sudah wafat ya. Ayo mari kita berdonasi ya, meringankan dan mempercepat penyelesaian pembayaran pelunasan dari pembebasan lahan Masjid Al-Muwahhidin ini. Silakan transfer ke nomor rekening berikut ini, Bank Syariah Mandiri atau Bank Syariah Indonesia di nomor 7127485555 atas nama Yayasan Lajnah Dakwah Medan, kode bank 451. Ya. Anda bisa melihat info ini di layar kaca Anda. Dan semoga Anda termotivasi dan semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan, kita ketemu lagi di lain kesempatan. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.